Halo guys, jumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang kita akan coba bahas lagi prediksi tes wawasan kebangsaan edisi 6 Oktober 2021. Jadi soal prediksi ini sudah disesuaikan dengan FR atau ujian-ujian yang pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Jadi seperti biasa lah ya. Dan di sini saya juga pengen pembahasannya nggak terlalu lama-lama banget. Jadi biar teman-teman bisa bisa mengeksplor lebih banyak dan nggak usah juga dalam mendengarkan penjelasan saya. Cuman buat teman-teman yang masih bingung, masih ragu, silahkan langsung aja komen di bawah. Nanti pasti saya balas. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena saya akan upload video long format seperti ini ataupun video short itu setiap hari. Nah, selain itu, untuk menambah pemahaman teman-teman, nanti di akhir video saya juga akan berikan beberapa buah soal PR ataupun latihan buat teman-teman bisa kerjakan. Nanti mau dilakukan sekarang silakan ataupun nanti juga boleh. Kalau misalnya sekarang udah dapet jawabannya, langsung aja komen di bawah. Tapi pembahasannya akan saya bikin di video besok ya. Dan sekarang langsung aja kita mulai soal prediksi tes wawasan kebangsaan. Let's go. Nah, soal yang pertama, ditinjau dari isi pengertian yang terdapat dalam proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya. Letak dan sifat hubungan tersebut adalah bla bla bla. Nah, ini sebenarnya menanyakan kaitan antara pembukaan dan proklamasi itu apa sih? Nah, coba kita lihat dulu dari yang E dulu deh. Dari E katanya kan proklamasi merupakan landasan material dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Enggak ya, karena proklamasi sendiri kalian sudah tahu lah isinya itu sendiri sebenarnya tentang statement bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan bahwa kita ini sebagai bangsa yang merdeka gitu. Jadi itu bukan dasar untuk konstitusi. Jadi yang D itu bukan itu jawabannya. Kemudian yang D, pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu enggak juga ya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan bersifat menjadi pertanggungjawaban untuk proklamasi. Ada satu hal yang terputus gitu, jadi nggak ada hubungan langsung sebab akibat seperti itu. Kemudian yang C, proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan dalam pembukaan. Itu enggak sih, karena ini salahnya. Di sini kan katanya proklamasi merupakan pernyataan yang lebih terperinci. Nah, ini di sini jadi nggak masuk gitu. Nah, untuk yang B ini, proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal itu. Tidak juga. Nah, yang jawabannya adalah yang A ya. Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem hukum sendiri. Nah, di dalam proklamasi sendiri kan kalian juga sudah tahu kan bahwa isinya statement bahwa kita adalah bangsa yang merdeka gitu. Menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan di dalam Undang-Undang Dasar di pembukaan itu juga disampaikan lagi ruh yang hampir sama dengan proklamasi, namun dalam bentuk yang jauh lebih terinci gitu. Jadi makanya di sini disebut pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suku bangsa untuk membangun sistem hukumnya sendiri. Jadi jawabannya adalah A. Nah, soal nomor 2, pemerintah Indonesia memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia dengan kartu Indonesia Sehat atau KIS. Setiap warga negara yang mengalami sakit dapat berobat gratis dengan menunjukkan kartu tersebut. Hal itu berarti warga negara Indonesia telah mendapatkan haknya di bidang pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama pada pasal berapa. Nah, ini teman-teman bisa langsung searching aja. Ini ada pasal 28H ayat 1. Nah, jadi di dalam pasal 28H ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini berarti dari opsi A sampai E, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3, Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Juni 2016 melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Berkaitan dengan informasi tersebut, ada tantangan internal yang menjadi tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan RI, yaitu bla bla bla. Nah, di sini kalian tahu ya kasus yang Natuna itu kan sekarang jadi area yang lumayan panas ya, karena lokasi Natuna itu dekat dengan Laut Cina Selatan dan itu menjadi daerah perebutan antara
daerah negara Tiongkok dan beberapa negara yang punya kepentingan di Laut Cina Selatan, termasuk di situ Filipina, kemudian beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia juga, Malaysia, Thailand, bahkan negara yang jauh tapi punya kepentingan juga di situ karena adanya akses perdagangan seperti Amerika dan Australia, termasuk juga Eropa, kayak gitu. Nah, di dalam hal ini Presiden Joko Widodo memperkuat atau memberikan instruksi kepada jajarannya untuk meningkatkan keamanan dan perekonomian. Sementara di soal ini sebenarnya di pertanyaannya itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan instruksi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya. Jajarannya berarti di Kepulauan Natuna, artinya ada TNI Angkatan Laut kayak gitu kan. Itu yang bertugas untuk meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Termasuk juga di situ ada Kementerian KKP juga. Nah, karena di sini ada kata-kata generasi muda, otomatis itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau semi militer kayak gitu ya, atau berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya pertahanan keamanan secara langsung. Makanya yang A, adanya isu pemanasan global itu nggak masuk sama sekali, karena ini kan terkait adanya ancaman dari luar kan. Isunya adalah tentang Natuna ini ada ancaman dari luar. Kalau jawabannya pemanasan global itu kan berarti nggak nyambung. Kemudian yang B, wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya, itu juga tidak ada hubungannya. Kemudian yang C, pengelolaan pulau-pulau terkecil terluar masih minim. Nah, ini bisa, tapi itu bukan tugas generasi muda. Tugas generasi muda, tapi ketika mereka sudah menjadi bagian dari instansi yang ditugaskan oleh pemerintah atau memiliki kewajiban atau memberikan kewenangan untuk jaga pertahanan dan keamanan termasuk perekonomian di wilayah tersebut. Jadi yang C juga enggak. Kemudian yang D, stabilitas ekonomi dunia yang kurang kondusif. Nah, itu juga tidak ada hubungannya. Sementara yang E, jawabannya adalah penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Nah, itu yang benar ya. Karena ini lebih mengena ke aspek generasi mudanya dibandingkan yang aspek A sampai D. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Soal nomor 4, seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya ketimbangan antara hak dan kewajiban. Ketimbangan tersebut dapat memicu konflik yang lebih luas sehingga berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. Di bawah ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh negara sesuai nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terjadi ketimbangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah bla bla bla. Ini kata kuncinya, ketimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Nah, coba kita lihat opsinya. Yang A, memperlakukan semua warga sesuai dengan status sosial. Ini enggak ya, udah jelas enggak. Karena kok sesuai status sosial gitu loh. Berarti status sosialnya enggak bagus, perlakuannya juga enggak bagus dong. Itu kan salah. Kemudian yang B, membuat kebijakan yang didasari pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ini benar ya. Jadi kebijakannya terkait apa saja, jangan pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, beragama, menjalankan keyakinannya, termasuk juga mengutarakan pandangan politiknya, itu juga termasuk hak-hak yang harus dimiliki. Jadi jangan cuma satu bagian masyarakat tertentu saja yang diberi kebebasan yang maksimal, sementara yang lainnya, apalagi yang mayoritas itu dikekang, itu enggak banget ya. Jadi itu jawabannya adalah yang B. Nah, kalau yang C, di mana salahnya? Membuat kebijakan yang terpusat di kawasan-kawasan padat. Nah, itu enggak. Kemudian memberikan hak memilih dalam pemilihan umum kepada semua warga negara. Nah, itu memberikan hak memilih ya oke juga sih, tapi ini kan konteksnya itu terlalu sempit. Kalau hak memilih ya berarti cuma di seputaran itu aja. Tapi kan masih ada hal yang lain. Kewajiban dan hak tentang beragama, pendidikan, kesehatan. Nah, itu nggak tercover di jawaban yang B. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 5, dalam hal urusan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan keleluasan pada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Akan tetapi pemerintah daerah dapat mengandalkan aspek lain seperti pelayanan publik. Pelaksanaan aspek tersebut dapat diinterpretasikan dalam bentuk bla bla bla. Nah, di sini kan ada kata-kata katanya tidak harus selalu bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Artinya ini konteksnya tentang bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya mereka, dalam hal ini sumber daya alam ya, itu untuk meningkatkan aspek ekonomi dari daerah tersebut. Nah, katanya jangan tergantung ke sumber daya alam aja, tapi ada yang lain nih yang bisa digunakan untuk meningkatkan mereka punya taraf perekonomian. Nah, apa aspek yang bisa diandalkan itu? Salah satunya adalah tentang pelayanan publik. Nah, berarti ini kaitannya dengan ada peningkatan aspek perekonomian daerah ya. Nah, yang
Kemudian ditanyakan, aspek tersebut diinterpretasikan dalam bentuk apa? Nah, yang A meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pola hidup sehat. Ini agak bisa juga dilakukan, tapi agak kurang masuk dengan konteksnya dalam hal peningkatan perekonomian daerah menggunakan pengelolaan pelayanan publik. Nah, yang B membangun sekolah-sekolah yang disertai dengan fasilitas memadai, oke juga, tapi masih terlalu sempit. Kemudian yang C melakukan pelayanan publik dengan cara optimal, adil, dan merata disertai perbaikan fasilitas yang mendukung pelayanan publik tersebut. Nah, ini agak kurang mengena juga dengan pengelolaan aspek pelayanan publik ini untuk peningkatan perekonomian daerah. Kemudian yang D melakukan evaluasi tahunan terhadap progres pelayanan publik. Nah, ini hampir mirip sebenarnya dengan yang C, makanya itu tidak bisa dipakai. Nah, sementara yang E membangun fasilitas umum untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan kepentingan dan aktivitas sehari-hari. Nah, ini yang benar ya. Karena kalau kita ngomong tentang fasilitas umum itu jangan berpikir fasilitas umum itu cuma trotoar misalnya, atau bangun jalan raya, atau cuma bangun pusat pendidikan, nggak kayak itu. Tapi itu fasilitas umum itu luas banget cakupannya, banyak hal yang bisa dicakup di situ, termasuk juga di situ misalnya tentang pembuatan kantor pelayanan satu pintu, misalnya pembuatan fasilitas-fasilitas publik yang lainnya, jembatan misalnya, dan fasilitas publik yang banyak yang lainnya, menjadi hal yang lebih tercakup di situ, sehingga ketika pemerintahnya bisa mengoptimalkan pembangunan fasilitas umum yang mempermudah akses masyarakat, otomatis dia akan meningkatkan perekonomian masyarakat di situ, yang ujung-ujungnya karena masyarakatnya bayar pajak, maka juga akan balik ke pemerintah sebagai penerimaan daerah. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 6, saat sekarang ini masih banyak unit usaha baik tingkat perusahaan maupun perorangan yang belum taat pajak meskipun diberikan keringanan dengan kebijakan amnesti pajak. Mulai dari pemilik kendaraan sampai pemilik bangunan mewah yang berharga miliaran rupiah belum juga taat pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak patuh pada kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa coba dicek aja, silahkan di browsing. Jadi pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal-hal yang terkait dengan pajak, kewajiban warga negara untuk bayar pajak, itu ada di pasal 23. Ya, ini bunyinya adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Pasal 23. Soal nomor 7, globalisasi merupakan bentuk dinamisasi kehidupan manusia dan suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi sangat memungkinkan terjadinya arus pertukaran kebudayaan secara mudah. Banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan penting sebagai bla bla bla. Nah, ini kan opsi A sampai E itu positif semua, dan itu bisa banget dipakai oleh atau bisa mencerminkan fungsi atau peran dari Pancasila itu. Tapi sekali lagi kalian ingat bahwa ini adalah soal HOTS, dan lihat konteks soalnya. Di sini kan katanya arus pertukaran budaya. Artinya adanya arus budaya asing yang masuk kan. Kemudian perannya Pancasila itu harusnya adalah terkait dengan adanya arus budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jangan ke yang lain. Coba kita lihat opsi yang A. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memahami bangsa dan negaranya. Ya, iya sih, ya benar juga. Tapi itu kurang nyangkut dengan isu tentang masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Kemudian yang B, parameter cocok atau tidaknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia. Nah, ini yang benar ya. Karena Pancasila itu sendiri kayak jadinya kayak filter gitu. Ketika ada budaya yang masuk, kita sebagai orang Indonesia harus coba memilah-milah mana yang sesuai dengan Pancasila, mana yang enggak. Budaya asing itu juga enggak semuanya jelek, ada yang bagus juga. Kalau misalnya masih sejalan dengan Pancasila, tidak meruntuhkan ideologi Pancasila kita, ya udah, itu nggak apa-apa, diterima aja. Toh itu juga bisa memperkaya budaya kita. Tapi kalau misalnya dia sudah bertentangan dengan Pancasila, misalnya, kalau contoh misalnya ideologi kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada ideologi yang bertentangan dengan ketuhanan, artinya tidak berdasarkan agama, artinya itu harus dibuang. Kayak gitu fungsi Pancasila. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Coba kita lihat yang C. Ideologi bangsa-bangsa di dunia dalam membentuk budaya dan tatanan sosial yang lebih baik. Ini nggak nyambung karena Pancasila kok ideologi bangsa-bangsa dunia. Karena
bangsa dunia lain juga mereka juga punya ideologi yang lain gitu, bukan Pancasila. Kemudian yang D, nilai dasar bagi tumbuh dan berkembangnya globalisasi yang lebih baik. Nah, itu juga kurang tepat. Dan yang E, nilai falsafah bangsa-bangsa dalam membentuk budaya yang lebih beradab. Ini nggak bisa juga kita bilang begitu, karena ada kata-kata falsafah bangsa-bangsa. Jadi, artinya bukan bangsa Indonesia aja kan, jadi ada bangsa-bangsa lain juga yang kesannya itu menggunakan Pancasila. Jadi kurang tepat itu yang opsi yang E. Lanjut soal nomor 8. Salah satu tuntunan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan para reformis tahun 98 adalah membasmi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam penyelenggaraan negara. Supaya upaya untuk menciptakan integrasi nasional di masa reformasi, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu Undang-Undang Nomor bla bla bla. Nah, ini juga teman-teman silahkan di searching aja. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pasalnya lumayan banyak, sampai 28 atau 29 pasal. Silakan cek aja, tapi intinya adalah tentang penyelenggaraan negara yang harus bebas dari embel-embel KKN itu, korupsi, kolusi, nepotisme, ke laut aja. Itu ya. Jadi ini opsi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9, berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merupakan bukti nyata ancaman terhadap ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai bukti bahwa masyarakat belum mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menegakkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sebagai berikut. Kecuali, nah ini terkait dengan pelanggaran hak. Jadi pelanggaran hak itu ya orang-orang dia menggunakan haknya secara kebablasan gitu. Nah, yang orang-orang harus juga tahu bahwa hak yang bisa melaksanakan hak itu nggak cuma kita, orang lain pun juga bisa melaksanakan. Nah, jangan sampai ketika kita melaksanakan hak kita malah mengganggu pelaksanaan atau orang lain mendapatkan haknya. Itu nggak boleh. Kemudian pengingkaran kewajiban artinya orang nggak peduli dengan kewajibannya. Dia cuma peduli dengan haknya. Yang mana yang menjadi kewajibannya, mereka nggak peduli, mereka nggak mau tahu dan nggak mau memenuhi dan melaksanakan kewajiban. Nah, itu kan bermasalah kan. Nah, di sini makanya ditanyakan cara yang dapat digunakan oleh warga negara untuk pelaksanaan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Tapi di sini ada kata-kata kecuali, berarti yang nggak masuk yang mana? Coba kita lihat yang A, meningkatkan kerjasama antara sesama manusia guna menciptakan kondisi makmur sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini benar ya, meningkatkan kerjasama ya ketika orang sudah bekerja sama, otomatis dia lebih menghormati sesamanya. Sehingga pada saat dia menjalankan kewajiban, menjalankan haknya, dia tidak melanggar hak orang lain, dan dia juga merasa punya kewajiban untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat ataupun bangsa. Karena orang lain pun melakukan itu, karena sehingga pada saat mereka saling menghormati, mereka akhirnya juga melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Kemudian yang B, meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini yang agak kurang nyambung ya, karena lembaga pertahanan dan keamanan negara itu kan contohnya ya TNI ya. Nah, itu kan agak nggak nyambung kalau kita masukkan ke konteks pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, itu jadi jawabannya yang B. Kalau bisa kita coba cek yang opsi lain, yang C, menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. Nah, itu benar. Karena ketika sudah ditegakkan secara adil terhadap semua pihak di Indonesia, sehingga orang-orang itu mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang dituntut, dan melaksanakan haknya tanpa mengganggu orang lain juga. Kemudian yang D, mengembangkan sikap toleransi dan sadar jika pemenuhan hak berbatasan dengan hak orang lain. Benar, karena hak kita itu bukan hak unlimited. Kita seperti punya satu lingkaran, yang lingkaran kita itu juga pasti akan bersinggungan dengan lingkaran hak orang lain. Jadi jangan sampai berbenturan, jangan sampai ngambil area hak orang lain. Dan yang terakhir, memberikan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, itu benar. Karena ketika sudah memastikan semua orang itu patuh dengan peraturan, dia menjalankan haknya, otomatis orang akan menjalankan kewajibannya, dan di samping itu dia juga tentunya akan menunaikan haknya dia. Kemudian soal nomor 10 atau soal terakhir, mengubah tata pemerintahan menjadi salah satu upaya Indonesia menjadi negara demokratis. Banyak orang memberikan respon positif terhadap perubahan tersebut. Bahkan upaya yang dilakukan Indonesia agar menjadi negara demokratis
demokratis diapresiasi dunia internasional. Upaya konkret yang dilakukan Indonesia agar dikategorikan sebagai negara demokratis ialah bla bla bla. Nah, ini sebenarnya kasus ini atau konteks di soal ini adalah kita flashback ke tahun 99 ya. Karena sebelum tahun 99 itu kan kondisi kita agak kurang, bisa dibilang demokratisnya masih agak semi-semi gitu. Karena yang pertama, kita lihat sendiri bahwa sistem kita bukan sistem multi partai seperti sekarang. Kita cuma ada 3 partai, dan itu pun ada partai mayoritas di situ. Kemudian juga ada isu yang beredar bahwa kebebasan berpendapat juga kurang oke gitu, kurang oke, sehingga terlihat kurang demokratis, sedikit kurang demokratis. Nah, ketika tahun 99 itu dirombak semua setelah reformasi berjalan, dirombak semua sistemnya termasuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang jauh lebih demokratis dibanding sebelum tahun 99. Salah satunya adalah melakukan satu hal yang membuat Indonesia menjadi negara demokratis terbesar kedua atau ketiga di dunia. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di tahun 99 itu adalah menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umumnya memang di tahun-tahun sebelumnya juga 5 tahun sekali, tapi sekarang jauh lebih demokratis karena setiap orang langsung memilih calonnya, terutama yang calon presiden dan wakil presiden ya. Itu kan langsung masyarakat milih langsung. Sementara kalau sebelum itu, sebelum tahun 99, pemilihan presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh anggota MPR. Kayak gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Nah, kalau yang B, membentuk komisi yudisial, itu nggak nyambung, membentuk Mahkamah Konstitusi juga enggak. Nah, begitu juga dengan opsi yang D sama E juga tidak terlalu nyangkut ya, tidak terlalu nyambung dengan Indonesia menjadi negara demokratis gitu. Jadi demokratis lebih banyak nyangkutnya atau nyambungnya, connect-nya dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan umum. Kayak gitu. Jadi jawabannya A. Nah, ini silakan teman-teman tulis aja skornya di bawah ya. Dapat skornya bagus, silakan tulis di bawah. Kalau misalnya skornya kurang bagus juga, ditulis juga. Nanti bisa teman-teman jadikan perbandingan. Jangan-jangan teman-teman lain juga mendapatkan skor yang nggak tinggi-tinggi juga. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah insecure. Sekarang kita masuk ke soal latihan juga. Ada 3 buah soal yang teman-teman bisa mulai kerjakan. Silakan di screenshot. Dan kalau misalnya udah dapet jawabannya langsung aja komen di bawah, tapi saya akan bikin video pembahasannya besok atau lusa ya. Jadi ini silahkan teman-teman screenshot dulu aja untuk dikerjakan. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk soal prediksi tes wawasan kebangsaan edisi 6 Oktober 2021. Jadi teman-teman yang masih bingung atau ragu-ragu, komen aja langsung di bawah. Dan yang baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi karena saya akan upload video short dan video long format seperti ini setiap hari. Teman-teman jangan sampai ketinggalan update-update soal-soal terbaru dari channel Kifoto. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar, selamat mempersiapkan diri, selamat ujian, sukses sampai dapat NIP tahun 2021 ini. Amin. See you next time. Have a nice day. Bye-bye.